Apakah dampak penyusunan pelepah di pangkal batang kelapa sawit seperti ini ya? Ini, apakah ada dampaknya? Mari sama-sama kita bahas di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persawitan, salam kuli sawit. Jadi begini ya, ada teman yang bertanya apakah ada dampak cara menyusun pelepah di pangkal batang kelapa sawit seperti ini ya. Ini batangnya, pelepahnya disusun di bawah seperti ini. Jadi dampaknya ya, setiap yang kita kerjakan itu ada dampaknya ya kawan ya. Jadi dampak negatif dan dampak positifnya itu ada ya. Jadi untuk singkatnya begini, kalau untuk dampak positifnya, jadi para petani di sini ya, banyak yang berpikiran, banyak yang berpendapat, beropini bahwa menyusun pelepah seperti ini itu bisa membantu pengurian tanah atau bisa membantu melembabkan tanah. Karena begini, karena menurut pemikiran petani di sini, kalau pelepah disusun seperti ini ya, melingkar seperti ini akan menjadi pupuk organik ya, biarpun dalam jangka yang lama. Tapi dia akan tetap lapuk, membusuk, dan dia akan menjadi pupuk organik. Dan dia juga melindungi akar-akar yang berada di bawah batang ini, terutama di piringan ini ya. Ini. Jadi seperti itu. Itu kata dari para petani di sini. Jadi setiap orang, setiap petani ya punya pendapat dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, ya nggak masalah. Itu cara kerja orang berbeda-beda ya. Dan untuk dampak negatifnya, sebenarnya begini kawan, dampak negatifnya. Kalaulah kita menyusun pelepah seperti ini, nggak di sini ya, nggak di pasar matinya, itu kan pasar mati. Ini kan piringannya ya. Itu dampak negatifnya adalah apabila buah dipanen dari atas turun ini ya, dia jatuh, brek, seperti ini. Maka brondolan yang jatuh ini akan sangat sulit sekali untuk dikutip ya. Nah, dan itu bisa menjadi dampak negatif bagi batang ini, batang induknya. Karena apa? Kalau dia nggak kekutip, faktor yang selanjutnya adalah akan mengundang hama yang namanya tikus. Dan tikus akan senang di sini dan lama-lama bersarang di sini. Menjadi tempat perkembangbiakannya. Itu. Jadi berondolan yang akan menimbulkan pemanggilan atau merangsang datangnya tikus atau hama ya. Di sini. Dan juga selanjutnya ini bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan terjadinya sarang rayap. Ini biasanya seperti ini. Kalau udahlah seperti ini biasanya adalah rayap yang istilahnya bikin rumah sini ya bawahnya. Ini lama-lama akan cepat besar karena perkembangbiakannya sangat cepat. Itu fakta yang di lapangan ya. Seperti itu ya. Tapi kalau mungkin pendapat kawan-kawan berbeda ya silahkan lah. Ini hanya fakta di lapangan dan kita di sini cuma sekedar sharing atau berbagi pengalaman saja ya. Karena ini sebenarnya ya kalau menurut kita seperti ini ya kurang bagus, kurang cocok ya. Bagusnya tetap di pasar mati seperti itu. Tapi karena ini tuanya udah biasa seperti ini ya, mau gimana lagi lah. Kita kasih saran pun kita nggak masuk juga ya. Karena beliaulah yang menanggung resikonya, dia yang punya kebunnya ya. Kan seperti itu. Jadi dampak negatifnya adalah pengutipan brondolan susah. Dan bisa jadi sarang tikus, hama. Dan bisa jadi tumbuhnya, awal mula tumbuhnya rayap di sini. Dampak dari negatifnya. Dan dampak positifnya katanya ya, ini bisa menjadi pupuk organik dan bisa melembabkan tanah di sekitar batang tersebut. Seperti itu kawan ya. Jadi setiap orang pendapatnya berbeda-beda. Jadi kalau ada yang lebih beda lagi, lebih bagus lagi, nggak masalah. Ini adalah hanya sekedar kita berbagi pengalaman saja. Jadi kalau teman-teman mencoba ya silahkan, nggak dicoba pun nggak masalah. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, dampak dan negatifnya apa jika kita menyusun pelepah di bawah pangkal pokok sawit. Oke, terima kasih. Salam semangat, salam persawitan, salam kuli sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.